Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami di sini dari kelompok 4 dan 5 dengan materi Euclidean. Nah, di sini yang akan menjelaskan materi adalah kelompok 5 dan sebagai audiensnya adalah kelompok 4. Selamat menyaksikan. Ini kami akan menjelaskan apa itu Euclidean. Nah, yang pertama itu kami akan menjelaskan definisi, kegunaan, contoh, juga penerapan. Sebelum masuk ke Euclidean, kita tuh harus tahu apa itu FPB. Apa itu FPB? Yang pertama akan dijelaskan oleh Yoga. Pada Yoga, silakan. Jadi apa sih itu arti dari FPB ini? Namanya FPB adalah faktor persekutuan terbesar adalah PBB atau pembagi terbesar. Dan contohnya, carilah FPB dari 45 dan 36. Nah, 45 ini bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, bisa dibagi 5, bisa dibagi 9, dan bisa dibagi 15, dan bisa juga dibagi 45. Sama juga dengan 36. Bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 9, bisa dibagi 12, bisa dibagi 18, dan bisa dibagi 36. Dari faktor pembagi kedua angka ini yang sama adalah yaitu 1, 3, dan 9. Nah, hasil dari kedua ini FPB-nya adalah 9 karena itu merupakan faktor pembagian yang paling terbesar. Jadi ada kayak ditanyakan nyari faktor yang samanya itu dari mana ya? Gambar faktor samanya itu dari ini yang sesuai sama ini 45 dan 6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nasmi. Baik, seperti ya dari penjelasan Yoga tadi kita sudah dijelaskan bahwa untuk bagian pencarian FPB itu kita mencarinya pakai yang jumlahnya kecil nih ya, masih dalam konteksnya puluhan. Tapi kita nih ketika kita menggunakan untuk mencari jumlahnya lebih besar seperti layaknya ratusan ataupun ribuan, pasti akan kesusahan memakai caranya seperti Yoga ini. Jadi untuk mempermudahkannya, kita memakai yang namanya algoritma Euclidean. Apa itu algoritma Euclidean? Yaitu adalah cara sistematis untuk mencari FPB dari bilangan bulan. Jadi rumus dari algoritma Euclidean ini yaitu adalah A sama dengan B dikali Q ditambah S, di mana B sebagai pembagi, Q sebagai hasil bagi, dan S sebagai sisa bagi. Maksudnya B sebagai pembagi ini anggapannya kayak A ini adalah 80 dan B ini semisalnya adalah 20. Nah, di sini A ini kita bagi dengan B. Setelah itu dari hasil pembagian tersebut kita dapatlah Q-nya. Tapi ketika itu kalau ada sisanya kita letak di S. Nah, S ini kita tuh untuk mendapatkan FPB-nya sisa dari bagi tersebut harus 0 atau mendekati 0. Kalau tidak mendekati 0, maka perhitungan atau cara pencarian itu akan terus berulang lagi sampai sisanya tetap jadi 0. Jadi untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi terima kasih. Lo masuk ke soal, saya akan menjelaskan sedikit apa itu kegunaan algoritma Euclidean. Yang pertama adalah menentukan FPB dari dua bilangan. Yang kedua, menyederhanakan pecahan. Yang ketiga, dasar algoritma modula. Yang keempat, digunakan dalam ilmu komputer dan pemrograman. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu carilah FPB dari 80 dan 12. Yang pertama kita ketahui yaitu A adalah 80, B 12. Oke. Ya. Yaitu yang tadi Nazmi jelaskan, A sama dengan B
kali Q tambah S. Yaitu A di sini adalah 80 sama A 80 di enggak sama ini 80 di sama dengan 12 A B di kita sini mencari Q dan S nya, dapatnya yaitu 80 dibagi 12 yang mendekati 80 adalah 6. Jadi di sini kita masukkan Q-nya adalah 6 tambah 12 dikali 6 sama dengan 72. Nah, 72 ini kurang berapa 72 ini untuk dapat 80, yaitu kurangnya 8. Sini kita lanjut, jadi 12 ini jadi A, jadi di sini tetap 12 sama dengan 8 itu jadi B. Jadi 8 dikali, nah kita cari lagi 12 dia dibagi 8 gitu kan. 12 dibagi 8 1 rebut 1 di sini, terus ditambah 8 kali 1 8 ini untuk berapa kurangnya adalah 4, jadi kita buat 4. Jadi lanjut yang kayak tadi lagi, 8 nya jadi A, yang 4 nya jadi B. Jadi di sini masukkan 4. Kita cari 8 dibagi 4 2, jadi kali 2 tambah 4 kali 2 8, jadi hasilnya udah 8. Di sini buatnya 0. FPB dari 80 dan 12 itu adalah 4. Oke, soal selanjutnya akan disampaikan oleh Ara. Untuk soal selanjutnya, di sini ada carilah FPB dari 57, 67, dan 4453. Rumusnya seperti yang biasa, A sama dengan B dikali Q dan ditambah S. Jawabannya FPB 57, 5767 dan 4453. Di sini kita cari A-nya itu yang terbesar. Tadi lupa dijelaskan oleh teman kita kalau ketentuannya itu A tuh harus lebih besar daripada B. Maka di sini A-nya ada 5767 dan B-nya 4453. Baiklah, kita masuk langsung ke rumus. Berarti A-nya adalah 5767 sama dengan 4453 sebagai B dikali dengan Q. Cara mencari Q-nya yaitu dengan membagi A dengan B. Berarti 5767 dibagi 4453. Nah, hasilnya tuh bakal 1,24 bla bla bla. Banyak komanya. Jadi kita ambil angka pertama di awal aja, berarti 1. Kemudian ditambah S. Untuk mencari S yaitu dengan B-nya tadi kita kalikan dengan Q. Berarti 4453 dikalikan 1, jumlah yang sama. Itu untuk mendapat jumlah 5767 harus ditambah dengan 1314. Oke, selanjutnya kita turunkan. Yang tadinya B kita ubah menjadi A. Dan yang tadinya S kita ubah menjadi B. Kalikan. Hasil pembagian dari A dan B ini adalah 515. Hasil pembagian dari 4453 ini adalah 3000,388 yang diambil angka depan, berarti 3 kali 3. Nah, untuk mencari S-nya yaitu 1314 dikali 3, hasilnya sekitar 3000-an
koma sekian. Nah, untuk mencari hasil yang sama dengan segini, itu harus ditambah dengan jumlah 511. Selanjutnya, kita turunkan 1314 dengan yang S-nya 511. Kita cari Q-nya 1314 dibagi dengan 511, itu hasilnya adalah 2, sekian. Kita ambil 2-nya aja. Terus untuk mencari S-nya, yaitu 511 dikali 2 itu kan ada 1022. Kurang dari 1222 itu adalah 229 untuk mencapai angka yang sama dengan 1314. 292. Kemudian turun lagi 511 sama dengan 292. Kita bagikan untuk mencari Q-nya. 511 dibagi 292 itu hasilnya adalah 1,75. Oke. Satunya yang kita ambil. Selanjutnya untuk mencari S-nya yaitu dengan mencari 292 dikali 1, itu hasilnya untuk sampai segini ditambah dengan 93. Eh, 73. Bisa. Jangan turunkan 292 dengan 73. 292 dibagi 73 itu hasilnya 4. Pas. Jadi kita masukkan 4. Nah, karena 73 dikali 4 itu hasilnya sudah 292, Q-nya 0. Maka hasil akhirnya atau FEB, maka FEB dari 5.767 dengan 4.453 adalah 73. Oke. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah juga. Paham. Paham? Kalau paham kita masuk ke contoh soal ya, latihan soal. Teman-teman yang ngejawab. Oke. Itu ternyata. Masuk ke latihan soal. Yang pertama, carilah FPB dari 81 dan 36. Oke, siapa yang ingin menjawab? Dan aku Langsung maju aja. cuman juga. Langsung maju aja. Bawa ke kelihatan. Perwakilan saya Azmi. Ya. Silakan Azmi. Ada berubah bang. Nggak usah berubah. Ini udah aja. Ayo. Jawaban Asmi di sini sudah benar ya, hasilnya 9. Kasih plus dulu dong. Oke, kasih aku. Siapa bang? Hemat sih. Baiklah, penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh David. Penerapan algoritma Euclidean sangat beragam, terutama dalam bidang pemrograman. Banyak bahasa pemrograman seperti Java, C++, C#, Haskell, Rust,
Python dan lain sebagainya bisa sangat cepat mengeksekusi atau memvalidasi hasil dari algoritma Euclidean itu sendiri. Di sini saya menggunakan contoh bahasa Python untuk memvalidasi jawaban yang teman kita sudah kerjakan tadi dengan soal dan jawaban sebagai berikut. Algoritma Euclidean mencari FVB dari 81 dan dari 36 adalah dengan hasil 9. Kita coba menuliskan kodenya. Def Euclidean AB wow B sama dengan 0 B A modulo Nah, benar bahwa dengan kode ini jawaban yang teman kita sudah cari sudah benar. Namun ada contoh algoritma Euclidean mencari FVB dari bilangan berdijit-dijit atau 7 digit dengan angka mencari FVB dari 23, 15, 989 dan 157, 1552. Mungkin kita bisa mencari dengan manual seperti berikut. Namun apakah perhitungan ini sudah benar? Mari kita cek sekali lagi dengan bahasa pemrograman Python. Ini 23 15 9 157 152. Nah, hasil cari manual saya dengan kode Python sudah sama, yang berarti valid bahwa penerapan algoritma Euclidean sangat beragam, terutama dalam bidang pemrograman. Lanjut pembahasan extended Euclidean atau bisa dibilang identitas based out. Kita akan menelaah extended Euclidean atau versinya memperluas Euclidean itu sendiri atau disebut dengan identitas based out. Di sini dia mempunyai bentuk umum AX plus BY sama dengan hasil dari FVB yang Euclidean yang teman-teman kita cari sebelumnya. Di sini kita mempunyai FVB dari 56 sampai 15. Kalian bisa lihat sendiri dia mempunyai FVB 1. Namun gimana cara pembuktiannya itu? Nah, di sini kita masuk untuk mencari extended Euclidean ini, kita harus memindahkan kedua ruas sebagai berikut. Ruas yang pertama 0. Di sini ada yang pertama 3 tambah 1 kali 3 tambah 0. Kita ubah menjadi 0 tambah 3 kali kurang 1 kali 3. Yang ruas atas 4 kali 3 4 sama dengan 3 kali 1 tambah 1. Kita ubah jadi 1 sama dengan 4 kurang 3 kali 1. Begitupun seterusnya. Nah, dari keempat nilai ruas di atas kita hanya mencari nilai yang kedua saja. Oke, kita masuk 1 sama dengan kita masukkan nilai satunya 1 sama dengan 4 kali 3 kali 1. Di sini 3 mempunyai nilai sendiri, ini 3 sama dengan 11 kali kurang 4 kali 2. Maka kita masukin yang berjumlah 4 kurang 11 tambah 4 kali 2. Jika kita menjumlahkan atau mengurangi semuanya, maka mendapati 4 kurang 11 tambah 8. Kita bisa, karena ini tambah, kita bisa menambahi 8 tambah 4 kurang 11. Maka hasilnya 12 kurang 11.
dan kita bisa merubah bentuk dari 12 ini seperti 3 kali 4 kurang 11. Maka kita ambil untuk biar mudah disubstitusikan saja. Oke, lanjut yang ke poin ini, 1 sama dengan 3 kali 4 kurang 11. Di sini 4 mempunyai nilai tersendiri. Yang berarti ini. Kita masukkan aja 3 kali 5 dalam kurung 15 kurang 11 kali 1 kurang 4. Jika kita pakai perkalian silang, maka mendapati 13 kali 15 kurang 3 kali 11 kurang 11. Di sini kita biarkan lanjut lagi 3 kali 13 kali 15 kurang 11. Karena ini mendapati dua persamaan 11, kita bisa mengeluarin, maka berubah bentuk menjadi 11 dalam kurung 3 tambah 1, atau bisa dibilang 11 kali 3 tambah 1. Karena ini aja bisa membentuk aljabar, kita bisa menulis 3 kali 15 kurang 11 kali 4, karena 3 tambah 1 adalah 4. Lanjut, poin selanjutnya 3 kali 15 kurang 4 kali 11. Di sini 11 mempunyai nilai tersendiri juga atau memiliki nilai akhir, yang berarti 3 kali 15 kurang 4 dalam kurung 56 kali kurang 15 kali 3. Dia mempunyai, oke, sebelumnya kita kali silang juga seperti sebelumnya. Berarti kita tulis 3 kali 15 kurang 4 kali 5, 4 kali 56 tambah 4 kali 15 kali 3. Nah, sama seperti bentuk ini. Ini bisa kita keluarin dari atau bisa kita kalikan saja, tetapi ini sama hasilnya. Yang berarti bentuknya 15 kali 3 tambah 15 tambah 12 kurang 4 kali 56. Di sini sama-sama mempunyai bentuk 15, maka kita bisa mengeluarkan sendiri atau mengoperasikannya dengan 15 kali dalam kurung 3 tambah 12 dikurang 4 kali 56. Karena ini 3 karena dalam kurung ini penjumlahnya 3 tambah 12, maka bisa mendapati 15 kali 15 kurang 4 kali 56. Di sini bentuk akhir dari extended Euclidean, yang berarti 15 kali 15 kurang 4 kali 56 sama dengan FPB dari 56 dan 15. Kita kalikan 15 kali 15 kurang 56 kali 4 sama dengan 1, karena FPB awalnya adalah 1 yang berjumlah 225 kurang 2024 hasilnya 1, dan 1 dari FPB 5615 adalah 1. Maka pembuktian dari teorema identitas build-out ini berarti benar. Baiklah, sudah berakhir video kami. Di sini kami dari kelompok 4 dan 5 akan menutup video ini. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.